Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Al-Bahr ini pesantren penuh barokah. Acara ada hujan itu tanda orangnya adem-adem. Itu tanda penghuni pondoknya semuanya insya Allah min ahlil khair. Walaupun hujan, ibu-ibu siap dengerin ceramah? Ibu siap dengerin ceramah? Santri siap dengerin ceramah? Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim. Fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin, waddalilu alaihi laihul lin nadhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyumu ya hannanu ya mannan, ya dayyanu ya sultanu ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, faya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Nurul Bahri Kiai Ade Arsudin dan seluruh sivitas akademika pondok pesantren Nurul Bahri atau pondok pesantren Al-Bahr, para kiai, ketua PCNU Jakarta Utara, ketua NU Muara Angke, ketua Ansor, ketua Banser, Bapak Camat, Bapak Lurah, juga dari Kepolisian Republik Indonesia, perwakilan dari Kepolisian Resort Jakarta Utara yang hadir, juga dari Tentara Republik Indonesia, dari Kemenag Jakarta Utara yang diwakili oleh PK Pontren, alhamdulillah hadir, dari Majelis Taklim Telkom juga hadir, para bapak, para ibu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam terjemahan cinta yang dilambari oleh hujan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam terjemahan cinta kepada baginda Nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi dan Rasul terakhir, menyampaikan risalah Allah kepada manusia di seluruh penjuru dunia, kepada orang Arab, kepada orang Ajam, kepada orang Eropa, pada orang Amerika, pada orang Asia, pada orang Indonesia, pada orang Muara Angke yang malam hari ini hadir karena cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad
Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi wa ahsanu minka lam tara qattu 'aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Beliau adalah baginda Nabi, ayah dari Al-Batul Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah kakek dari Al-Husain. Beliau adalah suami yang baik bagi istri-istrinya. Beliau adalah pimpinan perang yang gagah perkasa di medan perang. Beliau adalah lelaki yang lembut hatinya ketika di masa damai. Beliau adalah manusia yang keindahannya belum pernah dilihat oleh mata, ketampanannya belum pernah dilahirkan oleh wanita. Ia diciptakan terbebas dari berbagai macam cacat dan aib, seakan-akan ia diciptakan sebagaimana ia meminta. Ia adalah man huwa syamsun, man huwa badrun, man huwa nurun fawqa nurin, man huwa iksiru wa ghali, man huwa misbahus suduri, man huwa abul batuli, man huwa jaddul hasani wal husaini, sayyiduna wa maulana Muhammad, sayyiduna wa maulana Muhammad. Malam hari ini kita bermaulid. Maulid itu bahasa Arab, Bu. Maulid itu bahasa, ia berasal dari kata walada yalidu waladan wiladatan maulidan fahuwa walidun wa dzaka mauludun lid la talid maulidan maulidan. Berarti kata maulid adalah isim masdar mimi yang artinya kelahiran, atau maulid adalah isim zaman dan isim makan yang artinya adalah waktu dilahirkan dan tempat dilahirkan. Kalau orang Banten ini pahalanya makin gede. Kalau maulid kehujanan pahalanya makin apalagi yang benar-benar kehujanan yang di pinggir, yang basah sebelah, itu pahalanya lebih gede daripada yang di tengah. Yang di tengah anget, betul tidak? Yang di pinggir itu udah dingin, dia kebasahan, maka pahalanya yang di pinggir makin gede daripada yang di tengah. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang Banten nyebut maulidan itu, Bu, bukan maulid tapi muludan. Apakah
kata maulid dengan muludan itu sama? Beda. Kalau maulid adalah isim masdar mimi, isim zaman dan isim makan, yang artinya adalah kelahiran, tempat dilahirkan dan waktu dilahirkan, maka maulud adalah orang yang dilahirkan. Jadi ketika kita ngomong maulidan, itu maknanya adalah kelahiran. Kelahiran itu adalah kalimat yang maknanya bisa kelahiran siapa saja. Ketika kita bicara maulid yang dia isim zaman, maka artinya adalah waktu dilahirkan, maksudnya adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau maulid itu maknanya isim makan, artinya tempat dilahirkan, maka yang dimaksud adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi kalau orang Banten ngomong muludan, maulud adalah isim maf'ul daripada walada yalidu waladan maulidan fahuwa walidun wa dzaka mauludun, artinya orang yang dilahirkan. Siapakah orang yang dilahirkan? Orang yang dilahirkan adalah baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad. Maka ketika orang-orang mengatakan muludan, maka lebih dekat daripada mengatakan maulidan. Karena maulid maknanya tempat, maulid maknanya waktu. Yang dirayakan adalah tempatnya Makkah, yang dirayakan adalah waktunya yaitu 12 Rabiul Awal. Tapi kalau mauludan, yang dirayakan adalah baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad. Seorang ulama besar, Ibnu Abidin, menulis sebuah kitab Syarhul Maulid Libni Hajar, mengatakan dalam kitabnya, inna minal bid'il mahmudati amalal maulidis syarifi minasy syahril ladzi wulida fi, bahwa sebagian dari amalan-amalan bid'ah yang dibaguskan, amalan-amalan bid'ah yang baik adalah melaksanakan perayaan maulid baginda Nabi di bulan di mana beliau dilahirkan. Maka berarti karena Ibnu Abidin adalah seorang ahli sunnah wal jamaah, pengertian bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah tidak terbatas kepada seperti orang Wahabi menta'rifi pengertian bid'ah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'atun mahmudatun, ada bid'atun mazmumatun. Ada bid'ah yang baik, ada juga bid'ah yang tidak baik. Maulid adalah bid'ah. Mahiyal bid'ah? Al-bid'atu kullu ma lam yakun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah setiap sesuatu yang tidak ada di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi seperti sekarang ini. Maulid tidak pernah dilaksanakan oleh sahabat. Maulid tidak pernah dilaksanakan oleh tabi'in. Dia tidak ada di zaman Nabi. Tetapi maulid ini adalah bid'ahnya bid'ah mahmudah, yaitu bid'ah yang baik. Kalau orang Wahabi beda. Bu ngadeg ora apa-apa, sing penting aja ngobrol. Ngerti ngomong Jawa? Ngadeg ora apa-apa, sing penting aja ngobrol. Ngerti ta boten? Alhamdulillah.
Kata orang Wahabi, bid'at itu hanya satu. Al bid'atu dhalalah. Bid'ah itu sesat berdasarkan hadis. Kullu bid'atin dhalalatun, kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat masuk neraka. Bagi orang Wahabi tidak ada yang namanya bid'ah yang mahmudah. Tidaklah terbagi-bagi bid'ah menjadi berbagai macam bagian. Bid'ah hanyalah satu, yaitu bid'atun dhalalatun, bid'ah yang jelek. Kullu ma lam yakun fi ahdin nabi fahuwa bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Fal mauludin nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atun, fal maulud lin nabi sallallahu alaihi wasallam man fa'alaha wa 'amilaha dakhalan nar. Siapa orang yang mengerjakan maulid sementara maulid ini adalah bid'ah, maka dia masuk neraka. Kata orang Wahabi. Benar tidak nih Wahabi? Apa yang dijadikan dalil, apa yang dijadikan dasar oleh orang Wahabi sehingga dia mengatakan bahwa maulid adalah bid'ah, bahwa maulid adalah sesat, bahwa siapa yang mengerjakannya akan masuk neraka? Hadis Nabi yang tadi saya sebutkan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan masuk neraka. Jere Wahabi. Nggih. Kita orang ahli sunnah wal jamaah bagaimana memahami kullu bid'atin dhalalah? Tidak sepicik orang Wahabi, saudara. Kullu itu, kullu dalam Al-Quran maknanya bukan hanya semua, tapi ada makna sebagian. Allah berfirman, wa tudammiru kulla syai'in biidni rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Wa tudammiru kulla syai'in, angin-angin itu menghancurkan segala sesuatu. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka mereka kemudian hancur kecuali hanya rumah-rumah mereka. Dikatakan kulla syai'in, semuanya hancur. Ternyata ada mustasnayat, ternyata ada exception di sana. Illa masakinuhum, kecuali rumah-rumahnya tidak hancur. Berarti kulla syai'in itu kullanya bukan bermakna semua, tapi bermakna sebagian. Satu dalil Wahabi bahwa kullu itu hanya bermakna semua salah dan ditolak oleh Al-Quran sendiri. Yang kedua, lafadz kullu apabila diidofatkan seperti kullu bid'atin, itu biasanya membuang sifat. Kullu bid'atin dhalalah, takdirnya adalah kullu bid'atin madmumatin dhalalatun. Setiap bid'ah yang jelek adalah sesat. Kalau bid'ah tidak jelek maka dia tidak sesat, saudara. Dari mana kiai dapat itu bahwa setiap lafadz kullu yang diidafatkan kepada nakirah biasanya dia membuang daripada sifat? Dari Al-Quran sendiri yang berbicara. Kata Al-Quran, wa kana wara'ahum malikun ya'khudu kulla safinatin ghasba. Lafadz kulla safinatin kata ulama ditafsiri ay kulla safinatin sahihatin ghasba. Bukan hanya kulla safinatin, tetapi di situ membuang sifat.
Apa sifatnya? Sahihatin. Hei, dari mana Kiai mendapatkan sifat yang dibuang dari lafaz safinah? Dari qiraat Ibnu Abbas. Qiraat Ibnu Abbas mengatakan, wa kana amamahum, bukan wara'ahum, wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla safinatin sahihatin ghasbah. Itu adalah dalil yang kedua dari ahli sunnah wal jamaah, di mana kata ahli sunnah wal jamaah, kullu bid'atin dalalah. Hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bid'ahnya itu membuang daripada sifat, sifatnya adalah kullu bid'atin madmumatin dalalah. Setiap bid'ah yang tercela adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap bid'ah yang tercela dia masuk neraka. Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu yang berdiri, yang lagi pelanga-pelongo, kapan ini hujan selesai? Hujan selesai pun kelasannya itu sudah basah. Lebih baik sekalian basah ibu-ibu, nanti pahalanya lebih besar dan anyep, enak lagi adem. Alhamdulillah. Ini orang-orang Wahabi dulu ketika kita belum mempunyai YouTube, orang-orang NU belum menghalalkan YouTube, dulu mengharamkan YouTube. Kenapa? Karena di YouTube itu ada kadang-kadang foto-foto yang tidak baik, betul tidak? Ada video-video yang tidak baik. Ternyata medan-medan dakwah di YouTube dilaksanakan oleh orang Wahabi mulai 2010. Akhirnya anak-anak muda kita termakan oleh doktrin-doktrin Wahabi. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit masuk neraka, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir. Tapi alhamdulillah 2015 pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketuanya Kiai Haji Said Agil Siraj, kemudian menghimbau kepada seluruh para santri-santri yang alim untuk melawan dakwah Wahabi di internet, untuk melawan dakwah Wahabi di YouTube. Karena ternyata para pejabat sudah pegang YouTube, pegawai Telkom sudah pegang YouTube, polisi sudah pegang YouTube, tentara sudah pegang YouTube. Karena yang ada hanya dakwah Wahabi, akhirnya pejabat nontonnya agama versi Wahabi. Karena pegawai Telkom itu nonton YouTube yang ada hanya Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah, akhirnya yang ditonton ajaran Wahabi. Akhirnya apa saudara? Yang terjadi hari ini, banyak pejabat-pejabat kita yang tidak bisa membedakan mana ajaran ahli sunnah wal jamaah, mana ajaran Wahabi salafi. Akhirnya karena sudah terlanjur, ditarik kembalinya susah, ditarik kembalinya susah. Alhamdulillah Bapak Kapolri, Bapak Sigit kemudian menginstruksikan kepada para polisi untuk mengaji kitab kuning. Kepala polisi menghimbau, menganjurkan kepada seluruh para polisi dari semua jajaran, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek, semuanya ngajinya jangan ngaji Wahabi Salafi, tapi ngajinya kitabku. Alhamdulillah. Saya ibu ngaji kitab kuning ini di pesantren Pontang, di pesantren Sampang Pontang Tirtayasa Serang. Kenapa Kiai Ade Arsudin ini mengundang saya? Karena keluarganya satu alumni
mertuanya adalah alumni Pondok Pesantren Ashabul Maimanah Sampang. Saya lulusan Pondok Pesantren Ashabul Maimanah Sampang. Juga pengurus NU di Jakarta Utara ini Kiai Haji Makmun juga adalah lulusan Pondok Pesantren Ashabul Maimanah, dan banyak di Muara Angke ini adalah murid daripada Syekhuna Al-Maghfurlah Al-Alim Al-Alamah Al-Wali Syekh Muhammad Sanwani bin Abdul Aziz. Alhamdulillah. Makanya kembali ibu-ibu dan bapak-bapak, orang-orang Wahabi tidak lagi bisa leluasa. Kenapa? Karena anak-anak kita yang lulusan pondok pesantren, yang pinter dia baca kitab, kemudian sekarang mereka rajin di YouTube untuk menghalau daripada ajaran-ajaran takfiri daripada Wahabi Salafi. Ajaran Wahabi Salafi ini berbahaya. Kenapa? Karena ketika ajaran Wahabi Salafi mengatakan itu adalah bid'ah, amalan-amalan orang NU di mana dia bermaulid adalah bid'ah, tahlil adalah bid'ah, ziarah kubur adalah musyrik. Musyrik itu kemudian naik ke level kafir, akhirnya mereka takfiri, boleh membunuh orang kafir. Makanya napi-napi teroris yang ada di Indonesia ketika mereka tertangkap, ternyata 99% mereka menggunakan ajaran tauhid Wahabi Salafi. Na'udzubillah. Ini makanya pondok pesantren seperti pondok pesantren Nurul Bahri, cahaya laut. Kenapa namanya cahaya laut? Karena dekat laut, betul tidak? Kenapa dekat laut? Dekat laut banyak ikan. Makanya orangnya, perempuannya demplon-demplon, cantik-cantik karena banyak makan ikan. Alhamdulillah. Tapi guru saya ini Yai Sanwani, yang juga guru keluarga besar Nurul Bahri, nggak makan ikan, Bu. Beliau hidup di pinggir laut, namun beliau tidak pernah makan ikan. Sampai-sampai ketika beliau itu mondok di Baros, Cengkudu, Abu Yasidik suruh nyari ikan, kemudian mengolah untuk keluarga kiai. Karena disuruh oleh gurunya, beliau mau menangkap ikan dan beliau muntah-muntah. Setelah muntah-muntah, tahulah gurunya bahwa muridnya yang satu ini tidak pernah makan ikan walaupun hidupnya di pinggir laut. Masya. Karena ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, salah satu bagaimana caranya seorang santri lebih cepat untuk memahami ilmu-ilmu agama adalah tidak memakan ikan. Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, orang Tanara dekat kampung saya. Kampung saya namanya Kresek, pinggirnya namanya Tanara. Dari Tanara lahirlah seorang ulama besar dunia yang kitabnya jumlahnya ratusan, saudara, yang dibaca bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Malaysia, dibaca di Singapura, dibaca di Thailand Selatan, dibaca di Filipina, dibaca di Saudi, dibaca di Mesir, dibaca di Yordania, dibaca di Syria, dibaca di Yaman, dibaca di negara-negara lainnya. Asalnya dari kampung mana? Orang Tanara. Makanya setiap bulan Syawal seluruh manusia berbondong-bondong ke Tanara. Seluruh ini bukan berarti semuanya, seperti kulubin atin dolalah. Ini namanya lil mubalaghah. Dari mulai Aceh datang ke Tanara untuk berziarah ke tempat lahirnya. Kenapa berziarah ke tempat lahirnya? Karena kuburnya ada di Ma'la.
sampai sekarang masih ada makam daripada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Setiap 4 tahun makam di Arab itu harus dibongkar, kemudian diganti dengan yang lainnya. Tetapi Syekh Nawawi ketika wafat 4 tahun dibongkar masih utuh, 4 tahun lagi dibongkar masih utuh, sampai sekarang makam Syekh Nawawi tidak bergeser dari tempatnya. Kenapa? Karena jasadnya masih utuh. Ternyata saudara, ibu dan bapak orang Indonesia yang wafat di Mekkah, bukan hanya Syekh Nawawi Tanara yang jasadnya sampai hari ini masih utuh. Syekh Maimun Jubair, ulama dari Jawa Tengah yang wafat beberapa tahun yang lalu, dibongkar makamnya untuk diisi oleh jasad lainnya. Ternyata pun jasadnya masih utuh. Alhamdulillah. Hada yadullu ala annahu min ahli syahadah. Ini menunjukkan bahwa beliau yang jasadnya masih utuh, matinya dalam keadaan mati syahid. Walaupun dia tidak mati di medan perang melawan orang kafir, tetapi ketika beliau mati dalam keadaan mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu, maka orang yang mati dalam keadaan belajar, orang yang mati dalam keadaan mengajar, maka dia mati dalam keadaan syahid. Man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Siapa orang yang dia mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia matinya dalam keadaan mati syahid. Alhamdulillah. Bu, sing ngadeg bu, sing dodok bu, sing dodok sing ngadeg bu. Siki lagi nuntut ilmu tak duduk. Sekarang sedang nuntut ilmu apa bukan? Berarti kalau malam hari ini kita nuntut ilmu, kalau kita mati berarti matinya dalam keadaan syahid. Betul? Betul? Kalau syahid, apa konsekuensinya? Konsekuensinya orang yang mati syahid, dia akan dakhalal jannata bighairi hisab, dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi ibu-ibu nih, kalau malam hari ini semua mati lagi nuntut ilmu begini, mati langsung masuk surga. Bukan hanya masuk surga, masuk TV One. Nanti ada di berita seluruh jamaah maulid di Pondok Pesantren Nulur Bahri tewas kecuali penceramah sama pimpinan kiai adek. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan iman, amin. Mati dalam keadaan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad, amin. Kenapa kita harus bermaulid, Bu? Apakah ada ajaran maulid dari Allah? Ada. Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hei, wahai Muhammad, katakan dengan fadl Allah dan rahmat Allah, maka dengan keduanya hendaklah engkau berbahagia, hendaklah mereka berbahagia. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa kita merayakan perayaan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, dari mana Pak Kiai bisa beristidlal demikian? Dari tafsir Imam Al-Alusi mengatakan bahwa bifadlillah maksudnya adalah bil ilmi, wa bi rahmatihi maksudnya adalah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai Muhammad, katakan bifadlillah, dengan ilmu berbahagialah. Kalau kita lulus, anak lulus baca Iqra, ini kita rayakan. Bagaimana dirayakannya? Dengan berdoa, berbahagia, nyembelih kambing,
anak lulus Iqra nyembelih kambing. Lalu kalau dia baca kitab Amil, kemudian dia tamat Amil, nyembelih kambing. Kalau dia tamat Fathul Qorib, nyembelih kambing. Jangan kalah sama sekolahan. Sekolah TK, lulus TK di wisuda. Itu namanya fabidzalika falyafrahu. Boleh. Tapi agama, ilmu agama, ngaji, jangan kalah. Betul tidak? Alhamdulillah. Bu, ilmu ini penting untuk anak kita. Kita mewariskan harta bisa habis, betul tidak? Kita mewariskan hasab, mewariskan pangkat kepada anak kita. Ketika anak kita mempunyai ayah seorang jenderal, mungkin dia bisa ditolong oleh pangkat ayahnya ketika ayahnya hidup. Tetapi bagaimana kalau anak kita dia beriktimad kepada pangkat ayahnya dalam kejahatan, sehingga kemudian iktimadnya dengan pangkat ayahnya mengakibatkan pangkat ayahnya ini dipecat. Tapi kalau kita berikan anak kita ilmu ini yang mengangkat harkat derajat anak kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah pun di ayat yang lain katakan bahwa orang-orang berilmu pangkatnya nomor 3. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah malaikat, dan yang ketiga adalah orang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Pertama adalah Allah, diurutkan yang kedua adalah malaikat, diurutan yang ketiga adalah orang-orang berilmu. Betapa orang-orang berilmu tinggi pangkatnya di sisi Allah, sampai Allah dalam Al-Quran mengurutkan orang berilmu dari mulai yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah malaikat, yang ketiga adalah orang-orang berilmu. Kenapa tidak ada baginda Nabi di sana? Baginda Nabi, seorang Nabi, seluruh Rasul termasuk ulul ilmi. Maka derajatnya orang alim, derajatnya orang berilmu itu ma'al anbiya'i wal mursalin, yaitu bersama para nabi dan para utusan. Alhamdulillah. Bu, kalau burung bisa terbang kalau dia punya sayap, maka manusia dia bisa tinggi pangkatnya kalau punya 2 sayap. Apa sayapnya? Pertama adalah sayap ilmu, yang kedua adalah sayap akhlak. Dikatakan dalam tema kita malam hari ini, al-adab fawqal ilm, akhlak di atas ilmu. Kenapa? Karena kalau orang berakhlak pasti ilmunya tinggi. Orang berakhlak pasti ilmunya, karena tidak mungkin orang itu dia mendapatkan ilmu kalau dia orang takabur. Takabur adalah akhlak yang jelek. Tidak mungkin orang takabur akan dapat ilmu. Kenapa? Orang berilmu harus merendahkan dirinya di hadapan orang alim. Ini orang muda, ini orang tua. Orang tua bodoh, dia sombong, ini pinter, dia nggak mau belajar. Maka orang yang mutakabir dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Yang kedua yang harus kita rayakan adalah wabi rahmatihi. Apa wabi rahmatihi? Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani mengatakan bahwa
wa bi rahmatihi yang dimaksud adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad disebut rahmat? Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hujan adalah rahmat, tapi baginda Nabi besar Muhammad adalah rahmat yang tiada tertandingi. Suami kadang-kadang rahmat bagi istrinya, istri kadang-kadang rahmat bagi suaminya, betul? Tadinya kita hidup sendirian, tidur hanya berteman bantal guling, ketika ada suami ada yang dimainin, betul tidak? Suami juga begitu, daripada jadi jomblo. Jomblo itu walau hujan begini dingin, tapi bagi jomblo ini panas sekali, betul tidak? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada tetangga kita, kalau ada anak kita, kalau ada ponakan kita perempuan, dia sudah wajadat kuf'an, sudah ada yang nari. Kalau bahasa Banten nari, apa nari? Ngelamar. Udah jadiin aja, yang penting dia soleh, betul? Yang penting kaya apa soleh? Hei cewek-cewek cantik, hei mana? Tangannya begini. Pengen punya suami yang kaya apa yang soleh? La ilaha illallah. Kiai Ade gimana ngajarinnya? Anak-anak ditanya pengen suami soleh apa kaya, pilihnya yang kaya. Yang kaya dan alhamdulillah. Biar kaya tapi soleh. Biar soleh tapi kaya. Kalau ada yang kaya blow on, yang soleh nggak punya duit, milih yang mana? Tetap yang kaya. Mending yang kaya blow on, kiai. Nanti kita akalin aja dia, betul tidak? Bu, makanya zaman sekarang jangan bagaimana milihnya anak kita, betul? Dah, jangan ditanya anak-anak kita, ibunya saja. Dijodohkan itu barokah. Lihat orang yang dijodohkan oleh ayahnya, dijodohkan oleh ibunya, dia hidup landai dan dapat mencapai kebahagiaan. Bu, anaknya punya pacar, nggak ketahuan juntrungnya, orang mana dia? Ada orang soleh pakai jubah, pakai udeng-udeng, pakai sorban, pakai tongkat, datang ngelamar anak ibu, milih yang mana? Udah gawat zaman sekarang ya. Memang betul bu, keluarga saya itu kebanyakan perempuannya dijodohkan, anak laki-laki dijodohin. Cuma saya yang gak dijodohin. Dari keluarga besar Bani Usman itu hanya beberapa orang yang nikah gak dijodohin, termasuk saya. Kenapa gak dijodohin? Karena memang dijodohin gak ada yang mau. Karena santri gak punya duit. Tapi alhamdulillah barokah muntasyirah, barokatan syamilatan, alhamdulillah. Kenapa? Kita minta doa dari orang tua, kita minta doa dari guru-guru, kita sering bersolawat kepada baginda Nabi, memohon kepada Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Siapa orang yang menginginkan sesuatu kepada Allah, sebelumnya dia bersolawat kepada baginda Nabi 100 kali,
maka Allah akan kabulkan hajatnya. Man shalla ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah qudiyat hajatuhu, maka hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata Allah dalam Al-Quran, kenapa kita harus memperingati maulid, merayakan maulid? Bukan hanya untuk hujan-hujanan, bukan hanya untuk kumpul-kumpulan, tetapi untuk menggapai suri tauladan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, pakai lam ibtida. Laqad, qad litahqiq. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Apa itu suri tauladan yang baik? Contoh yang dapat kita ambil untuk hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Siapa orang yang mengambil suri tauladannya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Tapi barang siapa dia tidak mengambil sunnah Rasulnya, dia tidak mengambil kitab Allah untuk dijadikan way of life dalam kehidupannya, maka hidupnya menurut Allah tersesat walaupun dia merasakan dirinya berbahagia. Bagaimana kita lihat orang-orang kafir, saudara. Orang kafir banyak duitnya, bahkan yang punya gedung-gedung bertingkat di Jakarta kebanyakan orang kafir, betul? Dia merasa hidupnya sukses, dia merasa hidupnya bahagia, tetapi nanti di hari kiamat mereka hanya akan merasakan penderitaan. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Boleh jadi dia itu sedekah ketika di dunia. Banyak orang kafir juga sering nyumbang panti asuhan, banyak orang kafir juga suka nyumbang Palestina, tetapi tanpa iman semuanya tidak ada artinya. Bu, Palestina masih perang, Bu. Saudara-saudara kita di Palestina perang, banyak yang mati, sudah 12.000 orang yang mati. Maka kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan selalu bersama Palestina, amin. Sejak Indonesia merdeka, Indonesia ini, seluruh bangsa Indonesia bersama rakyat Palestina. Presiden Soekarno mendukung Palestina, Presiden Soeharto mendukung Palestina, Presiden Habibie mendukung Palestina, Presiden SBY mendukung Palestina, Presiden Megawati mendukung Palestina, Presiden Jokowi mendukung Palestina. Indonesia tidak pernah melupakan Palestina. Indonesia selalu berdoa untuk Palestina, dan Indonesia selalu mendukung daripada perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka, dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi karena masuk dalam konstitusi kita, yaitu menjaga ketertiban dunia. Sebagian dari ketertiban dunia adalah merdekanya negara Palestina. Di Palestina ada Islam, di Palestina ada Kristen. Orang Palestina itu, Bu, ada yang Kristen. Di Palestina bukan hanya Islam. Maka perang Palestina boleh dikatakan perang agama Islam. Kenapa? Karena ada orang Islam. Bisa dikatakan perang agama Kristen. Kenapa? Karena ada orang Kristen. Melawan siapa? Melawan Zionis Israel, melawan orang-orang Yahudi.
Maka kita di Indonesia harus memberikan doa. Saya semenjak perang Palestina tidak lupa berdoa untuk Palestina, dan sholat mengangkat tangan ketika di sholat akhir, di ruku terakhir kunut nazilah, mendoakan. Kita tidak bisa datang ke sana, tetapi kita tidak boleh melupakan doa untuk rakyat Palestina. Kalau punya duit, nyumbang ke Palestina melalui siapa? Banser, kumpulin di Banser. Nanti Banser akan kumpulin di PBNU. PBNU akan berikan kepada Al-Azhar Mesir. Hari ini 5 miliar rupiah dibawa oleh PBNU diberikan kepada Al-Azhar Mesir, dari Al-Azhar diberikan kepada rakyat Palestina. Alhamdulillah, moga-moga setiap orang yang menginfakkan hartanya untuk rakyat Palestina melalui PBNU, Allah berikan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan termasuk orang yang mempunyai kepedulian terhadap saudara-saudara muslimnya. Demikian, karena tidak memungkinkan, banyak sekali ini air, ibu-ibu kasihan tidak bisa duduk. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.